Perjalanan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 telah menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan, meskipun juga penuh tantangan. Dalam fase ini, setiap poin sangat berharga, dan setiap pertandingan menjadi penentu bagi langkah selanjutnya. Saat ini, Indonesia berada di posisi tengah klasemen grup C, dengan peluang yang masih terbuka lebar untuk melanjutkan ke babak berikutnya, asalkan mampu menaklukkan lawan-lawannya secara konsisten. Sejarah pertemuan antara Indonesia dan Cina sudah berlangsung cukup lama, sejak era 1950-an. Dalam beberapa pertemuan terakhir, Cina cenderung unggul, baik dari segi kualitas permainan maupun pengalaman bertanding di level internasional. Pada pertemuan terakhir di babak kualifikasi sebelumnya, Cina mampu mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1 di kandang mereka. Kekalahan tersebut meninggalkan bekas dan menjadi motivasi bagi Garuda untuk membalas di laga berikutnya. Menghadapi Cina di kandang sendiri, Indonesia bertekad untuk tampil optimal. Atmosfer di GBK akan menjadi salah satu faktor penting. Stadion yang penuh dengan dukungan dari supporter setia akan memberikan semangat ekstra bagi pemain. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menebus kekalahan sebelumnya dan memperbaiki posisi di klasemen. Pelatih Shin Tae-yong diperkirakan akan menggunakan skema taktik yang solid dan disiplin. Beberapa pemain kunci yang diharapkan tampil sejak menit pertama meliputi kiper Hernando Ari Sutariadi, sosok yang dikenal tangguh dan mampu melakukan penyelamatan-penyelamatan krusial. Bek Sandy Walsh dan Rizky Ridho, dua pemain bertahan yang memiliki pengalaman internasional dan kemampuan membaca permainan lawan. Gelandang Mark Locke dan Witan Sulaiman, pengatur serangan dan penghubung lini tengah serta penyeimbang strategi. Striker Egy Maulana Fikri, pemain kreatif yang diharapkan mampu menciptakan peluang dan mencetak gol. Pelatih juga kemungkinan akan melakukan beberapa rotasi pemain untuk menjaga stamina dan mengantisipasi tekanan dari Cina. Fokus utama mereka adalah menjaga pertahanan tetap rapat dan memanfaatkan peluang di depan gawang. Kemenangan atas Bahrain yang menjadi momen bersejarah bagi timnas Indonesia turut meningkatkan rasa percaya diri seluruh rakyat Indonesia. Dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, yang secara langsung turun ke lapangan untuk menyemangati pemain, menunjukkan betapa serius dan pentingnya momen ini bagi seluruh bangsa. Semangat nasionalisme dan kebanggaan bangsa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal. Saya berharap timnas kita bisa terus berjuang dan lolos ke Piala Dunia, ujar Prabowo dalam sebuah momen perayaan kemenangan itu. Kata-kata ini bukan sekadar harapan kosong. Ini adalah doa dan dukungan nyata dari pemimpin bangsa yang ingin melihat Indonesia bersaing di panggung dunia. Menghadapi Cina, timnas Indonesia harus mengedepankan fokus dan disiplin tinggi. Jangan sampai mereka terbuai oleh euforia kemenangan sebelumnya atau merasa terlalu percaya diri. Cina, sebagaimana disebutkan sebelumnya, bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Mereka memiliki pemain-pemain yang berpengalaman dan taktis yang mampu menyulitkan pertahanan Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa strategi dan mental para pemain harus dipersiapkan secara matang. Mereka harus mampu mengatasi tekanan, menjaga konsentrasi penuh, dan tampil penuh percaya diri di lapangan. Selain itu, kesiapan fisik juga menjadi faktor kunci. Pemain harus dalam kondisi prima agar dapat tampil maksimal selama 90 menit. Keberhasilan Indonesia dalam laga ini sangat bergantung pada performa pemain-pemain kunci. Sandy Walsh yang memiliki kecepatan dan kemampuan bertahan yang luar biasa, akan menjadi benteng utama di lini belakang. Rizky Ridho dan pemain belakang lainnya harus mampu membaca permainan dan menutup ruang gerak pemain Cina. Di lini tengah, Mark Locke dan Witan Sulaiman akan menjadi motor serangan. Mereka harus mampu mengatur tempo permainan dan menginisiasi serangan dari lini tengah. Selain itu, peran Egy Maulana Fikri sebagai striker utama sangat vital. Kemampuan dribbling dan ketajamannya di depan gawang akan menjadi penentu kemenangan. Serangan balik cepat dan set piece juga akan menjadi senjata utama Indonesia dalam menciptakan peluang emas. Pelatih kemungkinan akan merancang strategi khusus untuk mengatasi pertahanan Cina yang dikenal solid dan disiplin. Dukungan penuh dari para supporter Indonesia di GBK diharapkan mampu membakar semangat pemain. Atmosfer penuh semangat dan sorak-sorai penonton akan menjadi motivasi tambahan yang tak ternilai harganya. Stadion Gelora Bung Karno yang selalu penuh dan meriah menjadi kekuatan tersendiri bagi timnas Indonesia.
Selain itu, kehadiran supporter yang setia dan penuh semangat akan membantu menekan pemain Cina dan menciptakan atmosfer yang tidak nyaman bagi mereka. Partisipasi dan doa dari seluruh rakyat Indonesia sangat penting agar perjuangan Garuda mendapatkan keberuntungan. Selain laga melawan Cina yang sangat menentukan, ada 2 pertandingan penting lainnya yang harus diperhatikan. 5 Juni 2025, Indonesia versus Cina di GBK, laga wajib menang. 10 Juni 2025, Indonesia versus Jepang di kandang mereka sendiri, laga yang juga sangat penting dan menuntut persiapan optimal. Kemenangan di laga melawan Cina akan menjadi batu loncatan besar. Jika berhasil, peluang Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya semakin terbuka. Namun, jika gagal, peluang lolos akan semakin tipis dan perjuangan akan semakin berat. Pertandingan antara Indonesia dan Cina di GBK bukan hanya soal angka di papan skor. Ini adalah momen simbolis yang menggambarkan perjuangan bangsa untuk menunjukkan eksistensinya di kancah sepak bola internasional. Kemenangan akan membawa kebanggaan besar, memperkuat rasa percaya diri, dan membuka jalan menuju mimpi besar, tampil di Piala Dunia 2026. Di tengah tekanan dan tantangan yang ada, semangat dan doa rakyat Indonesia akan terus menyertai perjuangan Garuda. Karena, pada akhirnya, keberhasilan mereka adalah keberhasilan seluruh bangsa Indonesia. Mari kita dukung dan doakan agar perjuangan ini berbuah manis dan Indonesia dapat mengukir sejarah baru di dunia sepak bola internasional. Pertandingan di bulan September nanti merupakan momen penting yang tidak hanya sekadar kompetisi, tetapi juga cermin dari tekad dan strategi masing-masing negara dalam meraih prestasi dan posisi terbaik di panggung dunia. Rivalitas yang panas di lapangan, strategi diplomasi olahraga, dan ambisi meraih kemenangan akan terus mengisi dinamika sepak bola regional dan nasional. Di saat yang sama, kabar tentang kemungkinan uji coba melawan tim dari Eropa menambah warna baru dalam kisah ini. Indonesia tidak hanya ingin membuktikan diri di Asia, tetapi juga ingin menunjukkan kapasitas mereka di mata dunia, menjajal kekuatan tim-tim besar dari benua lain. Namun demikian, di balik semua strategi dan ambisi tersebut, satu hal yang pasti, sepak bola adalah tentang semangat, persatuan, dan tekad untuk terus berkembang. Sebuah perjalanan panjang yang mesti diisi dengan kerja keras, disiplin, dan doa agar mimpi besar bisa terwujud. Namun, proses naturalisasi tentunya bukan hal yang mudah. Ada prosedur panjang dan rumit yang harus dilalui, mulai dari verifikasi dokumen, proses administrasi, hingga penyesuaian dengan regulasi FIFA dan AFC. Jika semua berjalan lancar, Pascal Struijk bisa resmi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat. Tetapi, tantangan dan hambatan birokrasi ini tetap menjadi misteri besar yang harus dihadapi. Kesombongan supporter Malaysia yang tidak sadar diri. Di tengah hiruk-pikuk kabar dan kisah sukses dari tim nasional Indonesia, muncul pula cerita yang cukup menyakitkan dan memancing kemarahan banyak pihak. Beberapa supporter Malaysia yang dikenal cukup vokal dan percaya diri justru menunjukkan sikap sombong dan tidak sadar diri. Mereka menutup mata terhadap kenyataan dan terus meremehkan kemampuan timnas Indonesia, bahkan menganggap bahwa turnamen dan pertandingan yang diikuti oleh tim Harimau Malaya jauh lebih hebat dan layak dibandingkan dengan kompetisi Indonesia. Seperti menutup mata Bakatak dalam tempurung, mereka terang-terangan menyatakan bahwa rencana PSSI mengadakan turnamen mini yang melibatkan Malaysia dan Lebanon melawan timnas Indonesia bukanlah level mereka. Mereka bahkan menyebut bahwa timnas Indonesia tidak sepadan dan tidak layak dianggap kompetitif di tingkat internasional. Jika kita cermati, ucapan ini terdengar sangat percaya diri dan arogan. Padahal secara peringkat FIFA, posisi Malaysia saat ini jauh di bawah Indonesia dan Lebanon. Menurut data peringkat FIFA terbaru, Indonesia berada di posisi 123 dunia, sementara Lebanon di posisi 113. Sementara itu, Malaysia menduduki peringkat 131, menempatkan mereka di posisi paling rendah dibandingkan kedua negara tetangga tersebut. Mereka seolah lupa bahwa kekuatan dan kemampuan tidak hanya diukur dari angka peringkat, melainkan juga dari performa di lapangan dan kualitas pemain. Media sepak bola seperti OneFootball, Mai bahkan menyatakan bahwa mereka merasa bahwa turnamen mini tersebut tidak akan sebanding dengan kekuatan dan kualitas timnas Malaysia.
Mereka menyebut bahwa kompetisi yang digelar di Indonesia nanti adalah ajang yang jauh dari level mereka, dan mereka merasa bahwa Malaysia lebih unggul dan lebih hebat. Padahal, kalau melihat data dan kenyataan di lapangan, pandangan ini sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Pirlo kepo punya kembaran dari Indonesia. Emil sebut dia adalah pemain jenius. Bologna resmi tawar Mes, Jai FC setuju. Liga-liga Eropa saat ini sedang menjalani momen-momen krusial menjelang akhir musim, dan banyak tim yang mulai bersiap untuk memperkuat skuad mereka menyongsong kompetisi di musim depan. Salah satu yang menjadi perhatian publik sepak bola di Indonesia adalah kehadiran pemain-pemain asal negara kita di bursa transfer musim panas nanti. Di antara mereka, satu nama yang sering disebut-sebut adalah Cisas, yang berkat penampilannya yang konsisten di Italia, menjadi topik hangat dan diminati banyak pengamat. Tidak hanya Cisas, banyak pemain internasional Indonesia lainnya juga mulai disebut dalam diskusi mengenai transfer. Salah satunya adalah Mailers, yang kabarnya sering didekati oleh Bologna. Menurut laporan media Italia, Bologna sudah mengajukan tawaran personal kepada agen Mailers, dan mendapat dukungan positif dari Cisas. Jika Mailers berhasil melanjutkan karirnya di Italia, ini akan memberi peluang baginya untuk berkembang lebih jauh sebagai pemain bertahan, mengingat Italia dikenal sebagai rumah bagi banyak bek legendaris dunia. Di sisi lain, ada berita terkait Andrea Pirlo, yang dikabarkan akan kembali melatih Sampdoria setelah klub tersebut memutuskan untuk mengganti Leonardo Samplici dengan Albricio Evan. Jika Pirlo diberi kesempatan kedua, ia berencana mendatangkan satu gelandang kreatif, yang diyakini menjadi masalah utama tim saat ini. Nama Tom Haye kembali muncul ke permukaan, karena kontraknya dengan Al-Mercity berakhir pada musim panas nanti. Tom Haye dianggap memiliki gaya permainan yang mirip dengan Pirlo, dikenal karena kemampuannya memberikan umpan-umpan akurat dan kunci di tengah lapangan. Kembalinya Tom Haye di bursa transfer sebagai pemain gratis tentu memberikan peluang besar bagi Sampdoria untuk menambah kekuatan timnya. Emil Audero, mantan kiper Sampdoria, menyebut Tom sebagai gelandang jenius yang bisa mengubah jalannya permainan melalui umpan-umpan presisi. Seiring dengan berkembangnya prestasi timnas Indonesia, perhatian media dan pengamat terhadap pemain-pemain kita juga semakin meningkat, dan banyak dari mereka sudah memiliki reputasi yang baik. Penting untuk dicatat bahwa keterlibatan pemain timnas Indonesia di bursa transfer, meskipun tidak sepopuler transfer bintang di liga-liga top Eropa lainnya, tetap menjanjikan kegembiraan bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Sebelumnya, para pemain kita hanya berkutat di bursa transfer lokal dan umumnya merupakan transfer gratis. Namun, saat ini kita lebih optimis, mengingat Kevin Dick yang dipastikan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, sebuah klub ternama di Bundesliga. Ini menjadi langkah besar bagi Kevin, karena Bundesliga adalah salah satu dari 5 liga top Eropa, dan klub tersebut memiliki peluang besar untuk mengamankan tempat di zona Eropa musim depan. Selain itu, transfer yang menarik perhatian lainnya adalah Jazz yang kini banyak dikaitkan dengan sejumlah klub top, khususnya Inter Milan yang diperkirakan akan berusaha mendapatkan Jazz. Ini terlihat dari tawaran resmi yang diajukan oleh Inter dan Atalanta kepada agen Jazz. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, berencana menjadikan Jazz sebagai pemain kunci dalam skema 3 back yang diharapkan dapat menggantikan Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij yang sudah senior. Kabarnya, Bologna juga sedang dalam proses untuk menambah kekuatan skuad mereka dan melihat kemampuan Mailer sebagai potensi yang pas untuk menggantikan John Lukumi yang dirumorkan hengkang. Meskipun musim ini, performa Mailers terganggu oleh cedera, tapi secara potensi dia dipandang bisa berkontribusi dalam skema permainan Iraoso Blue. Usia muda Mailers membuatnya menjadi investasi ideal untuk masa depan tim. Dia memiliki pengalaman di level tertinggi, dengan lebih dari 100 penampilan di divisi utama dan telah tampil di kompetisi Eropa seperti Liga Champions, Liga Konferensi Eropa, dan Liga Eropa. Kisah kesetiaan sejati Shane Patinama di tengah ketidakpastian sepak bola Indonesia. Dalam dunia sepak bola Indonesia yang seringkali dipenuhi dengan ketidakpastian dan tantangan, ada satu figura yang muncul sebagai simbol kesetiaan, dedikasi, dan cinta kepada tanah airnya. Dia adalah Shane Patinama, seorang pemain yang datang dari tanah Maluku dan membawa janji kepada ayahnya untuk membela tim nasional Indonesia. Dalam momen-momen suram sepak bola Indonesia, Shane menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang pemain,
tetapi juga seorang pejuang yang memiliki nilai luhur di dalam dirinya. Ketika kita berbicara tentang Shen Patinama, kita tidak hanya membahas performa teknik dan kemampuannya di lapangan, tetapi juga mempelajari bagaimana dedikasi dan komitmennya membawa arti yang lebih dalam. Dengan berbagai tatonya yang menghiasi tubuhnya, Shen mungkin terlihat seperti seorang petarung, namun di balik penampilannya itu terdapat hati yang lembut dan perasaan cinta yang tulus kepada Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, Shen tidak memilih jalan yang mudah. Ia datang ke tim nasional Indonesia saat segalanya serba sulit. Tahun 2023 menjadi tahun yang menantang ketika harapan untuk bisa tampil di Piala Dunia masih terasa jauh. Di saat-saat kritis ini, Shen meninggalkan kenyamanan yang ia dapatkan di Eropa, bukan demi gelar atau ketenaran, namun demi membalas budi kepada tanah kelahiran orang tuanya. Ia datang dengan penuh cinta, dengan harapan memenuhi janji kepada almarhum ayahnya, yang telah menurunkan darah merah putih ke dalam dirinya. Saat Shen pertama kali hadir di panggung sepak bola internasional, ia bersaing dengan Arhan. Namun, yang menjadi fokusnya bukanlah siapa yang lebih baik, melainkan bagaimana ia bisa memperkuat timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Ketika waktu berlalu, timnas Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, peningkatan kelas yang membuat banyak pemain keturunan Eropa seperti Tom Hai, Kevin Dick, dan De James mulai menghiasi lapangan. Namun, bagi Shen, namanya perlahan mulai meredup dari sorotan. Dari pemain utama, dia kini menjadi pelapis, terpaksa harus bersaing dengan Verdong dan De James yang mendominasi lini pertahanan. Satu hal yang mengesankan tentang Shen adalah sikapnya yang tidak pernah mengeluh. Ia memahami bahwa kepentingan tim jauh lebih besar dari kepentingan individual. Shen tidak pernah meminta panggung atau sorotan, ia hanya perlu dipanggil, dan ia akan datang. Ketika berpindah dari klub Viking Vai ke Kasupen, perjalanan Shen mengalami titik balik yang sangat berat. Kepindahan ini ternyata membawa konsekuensi pahit. Kasupen mengalami degradasi dari Liga Belgia, dan secara otomatis tidak ada sorotan lagi bagi Shen. Berbeda dengan rekan-rekannya seperti Verdong dan De James, yang kini berkarir di klub-klub Liga Belanda yang berprestasi, Shen harus bertahan di ke-8 Liga 2 Belgia. Meski situasi ini cukup memprihatinkan, hashtag kesetiaan yang tertanam dalam diri Shen membuatnya tetap bertahan. Saat timnas Indonesia berhadapan dengan Australia dan Bahrain, nama Shen masih terdaftar di daftar pemain, namun ia tidak menginjakan kaki di lapangan. Meski begitu, tidak ada raut wajah kecewa, tidak ada keluhan, yang ada hanya dukungan dan senyum bahagia saat tim meraih kemenangan. Ketika Indonesia melawan Bahrain, seluruh tanah air terguncang oleh keputusan wasit yang dianggap tidak adil. Di tengah situasi tersebut, Shen tampil dengan penuh emosi, mewakili kekecewaan dan rasa sakit yang dirasakan oleh jutaan supporter. Di tengah ketegangan, dia bersikap seperti seorang pahlawan, siap melawan demi kehormatan tim Garuda. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam dada Shen, nasionalisme dan cinta kepada bendera merah putih mengalahkan segala ego pribadi. Waktu berlalu, dan saat kesempatan bermain di depan mata muncul ketika Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi, Shen justru turun sebagai pengganti di menit-menit akhir pertandingan. Namun, reaksi yang ditampilkannya sangat membanggakan. Meski waktu bermainnya singkat, bagi Shen, setiap detik yang dihabiskannya di lapangan adalah kehormatan untuk mewakili negaranya. Pesan yang ia sampaikan kepada publik setelah pertandingan mencerminkan ketulusan hatinya. Setiap menit yang saya mainkan adalah kehormatan besar untuk mewakili negara yang indah ini. Disitulah letak kegalakan Shen Patinama, di mana seorang pejuang seperti dirinya merasa bangga dengan perannya, sekecil apapun itu. Namun, perjalanan Shen tidak selalu mulus. Ia menghadapi kondisi fisik yang memburuk, di mana kecepatan dan ketajamannya mulai memudar. Performa yang dulu menakutkan kini terlihat biasa saja. Banyak yang merasa sedih melihat dia yang dulunya menjadi ancaman di sisi kiri lapangan kini bergelut dengan cedera dan ketidakpastian. Namun, bagi mereka yang mengenal Shen sejak awal, mereka paham bahwa kepribadiannya bukan sekadar tentang bakat di lapangan, tetapi kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi adversitas. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat seorang atlet berbakat berjuang melawan cedera. Saat Kasupen bersiap untuk bertanding, nama Shen kembali tercantum di starting 11. Namun sayangnya, pada detik-detik terakhir menjelang pertandingan, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan harus menarik diri akibat cedera. Kekecewaan terlihat di wajah para pendukung, yang mempertanyakan mengapa seorang Shen yang begitu berharga kini lenyap. Namun, dengan tenang ia menjawab, "Saya cedera." Hal ini semakin menegaskan betapa beratnya perjuangannya, bukan hanya melawan lawan di lapangan, tetapi melawan tubuhnya sendiri. Akan tetapi, semangat tidak pernah padam dari dalam diri Shen. Ia punya tekad yang luar biasa, yang dibentuk oleh luka, kesetiaan, dan cinta kepada tanah airnya.
Kita semua percaya bahwa saatnya akan tiba ketika Shane Patinama kembali berlari di sisi kiri lapangan seperti dahulu. Ketika dia siap menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah lebih dari sekadar pelapis, dia adalah pemain yang sejati. Sejarah akan selalu mencatat sumbangsihnya, bahkan jika namanya tidak sering disebut. Maka, Shane Patinama adalah refleksi dari apa arti kesetiaan sejati. Dia datang ke panggung sepak bola bukan untuk ketenaran, tetapi untuk membawa harapan bagi bangsa yang dicintainya. Dalam setiap tetes keringat dan dedikasinya, tersimpan harapan dan impian jutaan orang yang mendukungnya. Dengan kembali ke jalur yang tepat, dengan tubuh yang pulih dan semangat yang berkobar, kita yakin bahwa Shane Patinama akan kembali ke jajaran pemain terbaik, mampu bersaing dengan talenta terampil lainnya. Mungkin saat ini, kita tidak melihat namanya bersinar seperti yang kita harapkan. Tapi kita tahu dan percaya bahwa di balik setiap perjuangan, ada hadiah yang menanti. Selalu ada cahaya di ujung terowongan. Dan bagi Shane, cinta kepada tanah air dan janjinya kepada sang ayah adalah pendorong terbesarnya. Bagi banyak orang, 1 menit di bawah panji merah putih mungkin terlihat sepele, tetapi bagi Shane, itu adalah kehormatan seumur hidup. Akhir kata, kita semua berharap yang terbaik untuk Shane Patinama. Dia adalah angin segar dalam kegelapan, seorang pemain yang tidak hanya menorehkan sejarah dengan keberaniannya, tetapi juga mengajarkan kita tentang arti sesungguhnya dari kesetiaan dan cinta pada tanah air. Jika kesetiaan memiliki nama, maka salah satu namanya adalah Shane Patinama. Aspek inilah yang akan selalu dikenang dalam ingatan kita, sebagai jantung dari sepak bola Indonesia yang tak akan pernah padam. Indonesia bakal ketemu Malaysia. Jadwal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 23 tahun ini. Halo sahabat-sahabat semua. Selamat datang kembali di pembahasan timnas kali ini. Hari ini, kita akan membahas mengenai jadwal tim nasional Indonesia di kompetisi kualifikasi Piala Asia U23 untuk tahun 2026. Pembahasan kali ini akan mencakup klasemen dari edisi sebelumnya, daftar tim peserta, serta pembagian pot dalam kualifikasi Piala Asia U23 tahun ini. Mari kita mulai dengan mengenal pelatih baru yang akan membawa timnas U23 Indonesia berkompetisi. Pelatih kepala timnas U23 Indonesia kali ini adalah Gerard Van Boeck. Beliau adalah seorang pelatih berpengalaman yang kini berusia 61 tahun dan berasal dari Belanda. Prestasi terbaru yang diraihnya adalah saat menjabat sebagai pelatih teknik untuk tim Ajax Amsterdam di level U21, U18, dan U17 di negaranya. Dengan pengalaman yang dimiliki, diharapkan Gerard dapat membawa kemajuan bagi timnas kita dalam kompetisi mendatang. Selanjutnya, mari kita tinjau klasemen akhir dari Piala Asia U23 pada edisi sebelumnya. Di grup A, timnas Qatar berhasil keluar sebagai pemimpin grup dengan perolehan 7 poin. Di posisi kedua terdapat timnas Indonesia yang meraih 6 poin. Sedangkan di peringkat ketiga, timnas Australia hanya mengumpulkan 2 poin. Dan di posisi terakhir ada timnas Yordania dengan 1 poin. Performa gemilang timnas Indonesia pada tahun lalu, yang mencapai semifinal, merupakan pencapaian yang sangat membanggakan, terutama saat itu mereka dilatih oleh Shin Tae-yong. Beranjak ke grup B, diisi oleh timnas Korea Selatan yang menduduki posisi teratas dengan total 9 poin. Di tempat kedua, timnas Jepang dengan 6 poin, disusul oleh timnas Cina dengan 3 poin di peringkat ketiga, dan Uni Emirat Arab yang berada di posisi terakhir tanpa poin. Di grup C, timnas Irak memimpin dengan 6 poin, sama dengan timnas Arab Saudi yang ada di posisi kedua. Di tempat ketiga terdapat timnas Tajikistan dengan 3 poin, sedangkan timnas Thailand terpaksa beserta mereka di grup ini dengan 3 poin, tetapi berada di posisi keempat karena perbedaan selisih gol. Kemudian, di grup D, timnas Uzbekistan berhasil unggul dengan 9 poin, diikuti timnas Vietnam dengan 6 poin di posisi kedua. Timnas Kuwait berada di posisi ketiga dengan 3 poin, sedangkan timnas Malaysia harus puas di posisi terakhir tanpa poin. Selanjutnya, kita akan membahas pembagian pot untuk kualifikasi Piala Asia U23 tahun ini. Pada pot 1, terdapat timnas-timnas unggulan seperti Korea Selatan, Jepang, Uzbekistan, Irak, Indonesia, Kuwait, Tajikistan, Qatar, Vietnam, dan Arab Saudi. Pot 2 diisi oleh Australia, Thailand, Yordania, Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran, Turkmenistan, Yaman, Oman, dan Kirgistan.
Di pot 3, kita menemukan Bahrain, Suriah, Timor Leste, Filipina, Singapura, Lebanon, India, Laos, Myanmar, dan Cina Taipei, serta Hong Kong. Sedangkan di pot 4, terdapat Makau, Brunei, Guam, Pakistan, Bangladesh, Mongolia, Bhutan, Sri Lanka, dan Nepal. Penting untuk dicatat bahwa timnas Indonesia berpotensi akan berhadapan dengan tim-tim yang ada di pot yang sama, termasuk Malaysia, Australia, bahkan Thailand. Hal ini menambah keseruan dan tantangan bagi timnas kita dalam kualifikasi kali ini. Sekarang mari kita lihat jadwal pembukaan kualifikasi Piala Asia U23 untuk tahun 2026. Agenda ini direncanakan akan dimulai pada pertengahan bulan September tahun 2025. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai jadwal resmi seiring mendekatnya pelaksanaan acara tersebut. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua tetap sehat dan bersemangat. Mari kita dukung timnas Indonesia untuk memberikan penampilan terbaik di Piala Asia U23 mendatang.